tentang Allah berkonsultasi malaikat, entah yang ngomong siapapun, yang jelas kita bantah ajarannya seperti ini. Eh, Lupa kok tidak dilanjutkan dengan pembahasan kejadian 1 ayat 27, jadi lebih kuat dalam dukungan tadi tunggal. Dalam ayat 26 kan menggunakan bentuk sama, dalam ayat 27 menggunakan bentuk tunggal kan. Iya, satu persatu Pak, biar kita punya waktu banyak untuk tampil lagi Pak. Nggak usah dikeluarkan semua dalam satu sesi, satu ayat. Oke, shalom semuanya. Salamul masih, salam lakum. Maaf suara saya agak kurang ini ya, kurang baik karena apa namanya kondisi cuaca di sini yang tidak menentu. Mungkin juga nanti sinyal saya suka naik turun karena saya lagi di pedalaman Papua ya. Dengan judul karena ini lagi marak ya tentang tafsiran tentang kejadian 1 ayat 26 ini ya. Mungkin bisa kita buka. Saya tidak bisa Boleh, share screen karena saya sini bacakan sinyal ya. buruk sekali. Iya, Oke, oke. bacakan aja. Iya, siap saya bacakan. Berfirmanlah Allah, Kejadian 1. Oke, silakan. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, amin. Terima kasih ya, Bu Rocky. Pak D, nyuwun tulung nanti di dikoreksi nggih. Nah, yang menjadi pertanyaan dan pernyataan yang lagi rame-rame saat ini adalah kata kita di dalam Kejadian 1 ayat 26. Bisa kita lihat di eh, para apa ya saya bilangnya mufasir lah ya kalau bahasa bahasa RT 6-nya bahasa Arabnya para mufasir, para tafsir Yahudi ya. Ada dua penafsir Yahudi yang menafsirkan tentang kata kita di dalam Kejadian 1 ayat 26. Yang pertama, Rabi Rashi yang menyatakan bahwa kata kita ini adalah bahwa Allah berkonsultasi dengan ciptaan-ciptaannya yang lebih rendah derajatnya, konsultasi kepada malaikat ya sebagai bentuk kerendahan hati Allah. Demikian kata beliau ya. Tetapi malaikat tidak ikut menciptakan manusia, hanya urun rembuk memberi saran dan pendapat kepada Allah. Nah, sedangkan Rabi Rashi sendiri hidup pada tahun 1040 sampai tahun 1105 atau pada abad 11. Yang kedua, Rabi Nachmanides yang dikenal dengan Rabi Ramban yang hidup pada 1194 sampai 1270, yang dimana Allah berbicara kepada malaikat-malaikatnya sebagai bentuk penghormatan kepada para malaikat. Walau hampir sama dengan Rabi yang sebelumnya, walau yang menciptakan itu adalah Allah sendiri. Nah, tafsir Ramban sendiri menyatakan bahwa Allah berbicara kepada Haares, tanah sebagai bahan dasar penciptaan manusia. Jadi kata marilah kita, Allah berbicara kepada tanah untuk menciptakan manusia. Itu dua pendapat dari Ramban ya. Nah, kalau saya lihat dari dua rabi ini, pernyataannya persis seperti RT 6. Kenapa? Di RT 6 kita tahu, di Islam kita tahu bahwa banyak kata kami turunkan, kami ciptakan, kami bangkitkan. Ada dua pemahaman kata kami di dalam Islam. Satu kata kami itu bagi mereka adalah beberapa mufassir di dalam Islam mengatakan bahwa di situ Allah dan para malaikatnya. Kalau bahasa saya Allah dan para kroninya. Allah dan para malaikatnya.
Kemudian ada yang menafsirkan lagi bahwa kata kami di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran itu menyatakan penghormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manusia. Jadi kata kami di situ mungkin seperti orang Manado ngomongin kita, Pak kita. Nah, itu. Jadi ada dua penafsiran di dalam Islam tentang kata kami. Hampir sama dengan mufasir dua rabi ini tadi, ya. Jadi hampir sama. Sedangkan dalam gramatika bahasa Arab, kata kami itu menunjukkan lebih dari satu. Nahnu itu lebih dari satu. Di dalam gramatika bahasa Arab tidak ada bahwa kata kami atau kata kita itu sebuah pengagungan atau sebuah penghormatan kepada orang lain. Tetap kata nahnu atau kita atau kalau domirnya na itu menyatakan aku dan orang lain atau jamak di dalam gramatika bahasa Arab. Jadi kalau kita lihat di antara dua rabi ini hampir sama persis dengan apa namanya mufasir Islam dalam memaknai kata kami atau kita, ya. Nah, lucunya kenapa saya dan Pak D menolak dua rabi ini karena kita tahu bahwa kedua rabi ini memang mereka ini kan dua rabi Yahudi yang sangat menentang Tritunggal. Amat sangat bertentangan sekali jika orang Tritunggal, kita yang percaya Allah Tritunggal Maha Kudus, memakai penafsiran dua rabi ini sebagai acuan penafsiran tentang Kejadian 1 ayat 26. Jadi rancu dan tidak nyambung. Kamu percaya Tritunggal, sementara kamu percaya Tritunggal, sementara kamu memakai penafsir yang non Tritunggal, yang menolak Tritunggal. Kita lihat bagaimana bapak-bapak gereja tentang memahami, menafsirkan atau tentang mengajarkan kita tentang Kejadian 1 ayat 26 ini. Ya, sebagian besar bapak-bapak gereja, baik itu Tertullianus, Athanasius, Basil, Gregorius, kemudian Agustinus, semua itu menyatakan bahwa Kejadian 1 ayat 26 ini sebagai pernyataan Tritunggal, yang mana ketritunggalan itu 3 hipostasis, 1 ousia, ya, bahwa ketiganya itu adalah Allah sebagai hakikatnya, ya, hakikatnya satu, yaitu Allah, ya. Nah, itu beberapa bapak gereja, dan masa hidup bapak-bapak gereja ini jauh lebih dulu ketimbang dua rabi ini tadi. Nah, dua rabi ini tadi kayak kalau di Islam kita lihat para mufasir yang baru-baru itu kayak Jalalain, ya, kemudian Ibnu Katsir. Nah, itu kan jauh sekali dibanding mufasir Ibnu Muqatil. Kan jauh sekali. Nah, itulah perbandingannya dengan apa namanya? Para bapak-bapak gereja yang menafsirkan tentang Kejadian 1 ayat 26 dibanding dengan dua rabi Yahudi tadi. Ya. Nah, kemudian ada lagi suatu pernyataan yang mengatakan bahwa Tertullianus itu menolak paham Tritunggal. Nah, ini agak lucu. Ada yang mengatakan bahwa Tertullianus itu pada akhirnya menolak ajaran Tritunggal. Tidak. Betul, Tertullianus akhirnya keluar dari gereja Katolik, kemudian mengikuti paham, kemudian dia tidak melepaskan paham Tritunggal itu, tetapi dia mengikuti aliran yang namanya Mintanisme. Nah, mungkin teman-teman sudah tahulah aliran itu, ya. Jadi keliru jika mengatakan Tertullianus pada akhirnya meninggalkan paham Tritunggal itu. Jadi dapat saya beberapa kejadian akhir-akhir ini, ya,
terutama di di kitab Kejadian 1 ayat 26 ini mendengar apa kisru yang luar biasa di media sosial. Belum lagi yang mengenai apa penafsir dari apa timur dekat purba lah ya dan segala macamnya. Hanya saja karena yang diambil adalah penafsir dari Rabi Yahudi yang dibangga-banggakan itu oleh salah seorang kita kita tahu mungkin semuanya ya. Nah, di sini saya membaca, saya lihat, saya buka lagi, saya belajar lagi. Mengapa pada akhirnya kita orang Tritunggal memakai penafsiran yang non Tritunggal untuk apa? Untuk kepentingan bahwa penafsiran tentang Kejadian 1 ayat 26 itu bukan tentang Tritunggal. Akhirnya kita menjadi orang yang menolak Tritunggal sebenarnya tanpa sadar. Ya, begitu teman-teman. Silakan Pak D, monggo Pak D, suaraku sudah tidak bisa diajak kompromi. Monggo Oke. diteruskan Pak D. Oke, terima kasih Bu Fadilah. Ya, sebentar saya pin dulu Pak Gracianya. Oke. Ya, makasih Bu Fadila. Yang disampaikan Bu Fadila itu tadi saya lihat konsistensi. Konsistensi bahwa aneh jikalau seseorang yang mengaku penganut paham Tritunggal menggunakan penafsiran-penafsiran orang Yahudi yang anti Tritunggal dalam memahami Alkitab. Nah, saya akan memberikan tambahan terlebih dari beberapa yang sudah disampaikan oleh Bu Fadila. Sebelumnya saya sampaikan salam buat Pak Budi Asali yang hadir di tempat ini. Suatu kehormatan buat kami. Demikian juga ada senior saya Bang Tumpal Sihotang. Selamat bergabung Bang. Saya mulai ya. Intinya di dalam tafsirnya Yahudi, mayoritas tafsir mengatakan ada semacam konsil, suatu dewan ilahi. Dan yang saya garis bawahi sebagai judul, itu adalah tafsir yang sesat. Saya mulai dari kajian tekstual, jadi kita bongkar ayatnya dari teksnya dulu. Terus tadi sudah dibacakan oleh Bu Fadila. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, sekarang kita bongkar ayatnya. Dalam teks Ibraninya, Wa Yomer Elohim Naaseh Adam Besal Menu. Saya hanya baca ke frase pertama. Tiga kata pertama ini yang menimbulkan problem polemik tafsir. Wa Yomer dan berkatalah, Elohim, kata benda maskulin plural, yang menjadi sumber permasalahan di kata ketiga. Naaseh. Naaseh ini kata kerja plural maskulin. Ini menjadi masalah. Ini yang menimbulkan problem hermeneutika di dalam kalangan Yahudi. Kenapa? Jikalau Elohim ini maskulin, kata kerjanya maskulin, ini bisa menjadi sesuatu yang membingungkan. Karena biasanya kita lihat, yang kita tahu di dalam panjang Alkitab, kata Elohim, noun, kata benda jamak, selalu diikuti dengan kata kerja tunggal. Nah, begitu kata benda jamak diikuti kata kerja tunggal, orang Yahudi memahami Elohimnya itu bukan sebagai entitas yang jamak, tetapi plural majestic atau kejamakan keagungan atau bahasa Latinnya plural majestatis. Nah, di dalam ayat ini ayat yang menggabungkan Elohim, kata benda maskulin jamak, dengan naaseh, menciptakan dalam bentuk jamak. Nah, ini menjadi pertanyaan. Kata na itu artinya ajakan. Ayo, mari, monggo. Aseh, menjadikan. Mari kita menjadikan. Pertanyaannya, Allah ini sedang ngobrol dengan siapa sehingga dia mengajak berkolaborasi, bergotong royong dengan dirinya di dalam suatu proses penciptaan. Ini pertanyaan mendasarnya di sini.
Dari tiga kata pertama ini timbullah problem hermeneutika di kalangan Yahudi. Saya bisa buktikan ya. Kata Elohim sering menggunakan digandeng dengan berbagai kata kerja di Alkitab, itu selalu kata kerjanya tunggal. Contoh Kejadian 1:1, Beresit bara Elohim. Beresit pada mulanya, bara kata kerja tunggal, Elohim nounnya jamak, kata benda jamak. Jikalau seperti ini pada umumnya kita lihat di ayat-ayat Alkitab, maka yang dapat dipahami adalah Elohim ini bukan kejamakan entitas, tapi plural majestic, jamak kehormatan. Karena kejamakannya ini di koridor dibatasi dalam koridor pekerjaan tunggal, bukan banyak pekerja. Ini akan menjadi masalah jika kata beresit tidak menggunakan kata bara, tidak menggunakan kata kerja tunggal. Beresit baru Elohim, ini akan menjadi problem. Karena apa? Karena kata bendanya ini jamak, kata kerjanya banyak, maka ini maknanya menjadi pada mulanya para Allah, para ilah, para dewa menjadikan langit dan bumi. Ini akan jadi masalah jikalau kata kerjanya jamak. Nah, oleh karena itu, pertanyaan yang mendasar dari Kejadian 1:26 adalah, Allah sedang ngomong dengan siapa ini? Kok sampai dia mengajak suatu kolaborasi, mengajak untuk mari bekerja sama melakukan sesuatu tindakan. Dan yang diajak ini, diajak untuk bareng-bareng membuat, untuk terlibat dalam proses penciptaan. Siapa yang diajak omong? Oleh karena itu, tadi sudah disampaikan oleh Bu Fadila, saya akan tambahi. Di dalam penafsiran Yahudi, tidak hanya dua rabi itu, banyak sekali penafsiran, yang mana rabi yang satu dengan yang lain itu beda-beda uraiannya. Ada rabi yang menafsirkan itu Allah sedang berbicara dengan tanah, seperti yang dibilang Bu Fadila, Ramban. Ada yang menafsirkan Allah sedang bicara dengan langit dan bumi kepada ciptaan-ciptaannya, bukan hanya tanah. Yang lain mengatakan ini Allah sedang ngobrol dengan malaikat. Jadi ada macam-macam penafsiran. Yang jelas semua hasil hermeneutika yang dikerjakan oleh ulama-ulama Yahudi, para rabi, saya akan buktikan ini kontradiksi dengan ayat-ayat Alkitab sendiri di saat kita masuk ke kajian biblical, kajian intertekstual. Saya mulai dengan alurnya itu flashback dari abad yang agak tua sampai ke yang paling paling muda. Kalau ada yang menawarkan penafsiran ini adalah diskusi Allah dengan para malaikat, jikalau dia menggunakan buku-buku dari kalangan Kristen, saya tanya, buku-buku dari sarjana atau teolog-teolog Kristen yang menerangkan bahwa ini adalah percakapan Allah dengan malaikat itu, yang ngomong itu tahun berapa dia hidup? Kalau dia hidup di tahun abad 20, abad 19, saya cuma kasih tahu, maaf ya, sebelum teolog-teolog Protestan abad 19-20 mengajarkan ini adalah diskusi komunikasi antara Allah dengan malaikat, sebelum ini sudah banyak yang ngomong. Siapa? Rabi-rabi abad 10-13, saya batasi di abad 13, meskipun di atas abad 13 banyak yang ngomong hal yang sama. Contoh, tafsir Radak. Radak ini singkatan dari Rabi David Kimki. Kimki. Di dalam tafsir Radak, Allah berbicara kepada malaikat di dalam sidang ilahi. Kalau Ibn Ezra, Abraham Ibn Ezra, Allah berbicara kepada malaikat. Kata plural di sini menunjukkan plural majestic di dalam tafsirnya, dengan catatan ayat 26 ini ada suatu rahasia yang tidak dijelaskan Allah. Jadi ada semacam tanya-tanya. Ini tafsirnya Ibnu Ezra, penafsir Yahudi abad 11-12. Ramban ini singkatan dari Rabbi Moshe ben Nachman. Ramban beda dengan Rambam. Ramban itu Moshe bin Maimun, bapaknya Maimun. Kalau ini bapaknya namanya Nahman. Makanya dibilang Ramban atau Nachmanides, keturunannya Nahman. Kalau Rambam itu Moshe bin Maimun,
keturunannya Maimun atau Maimonides. Ramban berkata, ayat ini Allah sedang berbicara kepada tanah ketika hendak menciptakan manusia. Lihat, tiga rabi yang saya tampilkan di sini aja dalam periode abad 10-13 sudah beda-beda terjemahannya, penafsirannya. Sayang kita masuk lagi yang lebih maju. Saya masuk ke Rasi yang di abad 11-12. Rasi menerjemahkan yang menafsirkan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Fadila, ini komunikasi Allah dengan malaikat sebagai wujud kerendahan hati Allah supaya kita para rabi meniru mencontoh kerendahan hati yang sudah disuri teladankan oleh Allah. Nah, kita lihat ya tafsir Radak. Nih, Radak di tafsirnya tentang kejadian 1:26, Rasi menjelaskan bahwa kata plural di dalam kata naasa ini berhubungan dengan fakta bahwa Allah berkonsultasi dengan malaikat-malaikat. Mereka, they could be included, mereka dapat dianggap sebagai we, sebagai kami. Ini lihat nih. Nampak bahwa Allah dan para malaikat ini sedang berbagi suatu fakta bahwa mereka adalah suatu kecerdasan yang tak bertubuh, disembodied intelligence. Jadi ada suatu komunikasi di antara makhluk-makhluk ilahi yang memiliki rasionalitas tanpa tubuh. Ini tafsirnya Radak, tafsir abad 12-13. Kita maju abad 11-12. Ibn Ezra. Setelah semua tumbuhan diciptakan, tumbuhan dan makhluk itu diciptakan, Allah berkata kepada malaikat, marilah kita membuat manusia. Ini tafsirnya Ibn Ezra, diskusi komunikasi Allah dengan malaikat. Kita lihat yang lebih mudah lagi. Tafsir Rasi, kerendahan hati yang maha kudus, terberkatilah dia. Ini loh. Rasi mengawali tafsirnya bahwa ini adalah bentuk kelemah lembutan kerendahan hati dari Allah, sehingga dia ngobrol, berkonsultasi, dengar pendapat dengan makhluk yang di bawahnya. Ini. Alasannya apa? Karena manusia itu seperti malaikat-malaikat. Jadi jangan-jangan para malaikat ini cemburu, iri dengan manusia. Nah, untuk menghindari adanya saling tidak enak hati kecemburuan antara malaikat dengan manusia, oleh sebab itu Allah memanggil sebuah sidang, mengumpulkan mereka untuk mendiskusikan planningnya ini. Ini katanya Rasi. Bawahnya, he consult his heavenly council and ask permission of them. Jadi Allah itu berkonsultasi dengan dewan ilahi dan memohon izin. Permisi kula nuwun, sudikah kiranya Anda mengizinkan saya menciptakan manusia? Setuju. Terima kasih. Sah. Tok 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 kira-kira begitu. Ini menarik, ini menarik. Ramban beda lagi. Ini Nahmanides. Dalam kasus manusia dia berkata, marilah kita, ini adalah aku Allah dan bumi yang di atasnya. Jadi di saat Allah mengatakan marilah kita, itu maksudnya Allah sedang berbicara dengan bumi supaya kita, Allah dan bumi, berkolaborasi untuk menciptakan manusia. Nih, ini tafsirnya Ramban. Nah, yang menarik, semua tafsir-tafsir Rabi yang saya sebutkan tadi, semua adalah anti-Kristen, pembenci Kristen, anti-Tritunggal. Nah, ini betul. Yang disampaikan Bu Fadila itu masalah konsistensi, meskipun secara logika. Nggak salah dong saya menggunakan pendapatnya orang lain, agama lain, selama itu betul, secara logika. Tapi kok dilihat dari konsistensi ini aneh. Kamu ngaku mulutmu Kristen, kamu ngaku mulutmu percaya Tritunggal, lah kok tafsir-tafsiranmu itu kamu pakai dari uraiannya kelompok pembenci Kristen dan pembenci Tritunggal. Jadi yang disampaikan Bu Fadila saya sepakat, itu tidak konsisten. Meskipun kita harus uji apakah yang dipakai itu betul apa nggak salah atau salah. Kita harus uji dulu logikanya. Ramban Nahmanides, keturunannya Nahman ini, dia menulis buku Sefer Fiqh. Fiqh itu disputation, perselisihan di Barcelona antara dia dengan
Pablo Cristiani itu orang Yahudi di Spanyol yang jadi Kristen. Setelah jadi Kristen, dia nulis serangan terhadap orang Yahudi berdasarkan uraian-uraian Talmud. Ramban, rabi yang hidup di Barcelona saat itu, nggak terima. Konflik lah mereka. Ramban nulis serangan balik terhadap kekristenan, terhadap Yesus, terhadap Tritunggal. Bukunya namanya Sefer Fiqh. Nah, di dalam bukunya itu, Nahmanides, Ramban ini dia bilang, Tritunggal ini ajarannya nggak waras. Bagaimana mungkin pencipta alam semesta ini masuk ke dalam rahim manusia? Dia tumbuh di dalam rahim selama 9 bulan. Setelah 9 bulan, dia lahir sebagai bayi, bertumbuh menjadi manusia, akhirnya dia dikhianati dan dieksekusi. Ini ajaran yang tidak waras, katanya Nahman. Jadi ya aneh bin ajaib kalau ada orang-orang Kristen yang menggelari dirinya apologet yang lari ke Amerika menggunakan tafsir-tafsir yang kayak begini. Ini menarik ini. Nanti saya preteli saya habisi betul. Oleh karena itu, saya bisa ringkas sedikit aneka tafsir yang ada. Rabbi David Kimchi, Allah berkonsultasi dengan malaikat kerja intelijensia rasionalitas tanpa tubuh. Ramban berbicara kepada tanah untuk membuat manusia. Ibn Ezra, Allah declare kepada malaikat dalam bentuk plural majestic. Rasi, dia konsultasi, dengar pendapat dengan para malaikat sebagai wujud kerendahan hati. Ini ya, garis besar tafsirnya ya. Sekarang kita maju. Tadi kita ngomong tafsir abad 10, abad 13. Saya hanya batasi di 10, abad 10, abad 13. Yang lebih tua dari itu, kita temukan di dalam Alkitab. Targum ini Alkitab versi uraian para rabi. Jadi kayak Bible Study. Alkitab versi Bible Study. Karena ini terjemahan dalam bahasa Aramaik dengan parafrase penjelasan para rabi. Targum Sode Jonathan, ini targum yang muncul abad ke-7. Dia nulis kayak begini. Ayat 26. And God said to the angel who minister before him, dan Allah berkata kepada para malaikat yang melayani dia di hadapannya, yang diciptakan pada hari kedua pada penciptaan, marilah kita membuat manusia serupa dengan gambar dan rupa kita, dan seterusnya. Abad ke-7 sudah ada targum, terjemahan bahasa Aramaik untuk kitab Kejadian, yang memparafrasekan ini adalah komunikasi antara Allah dengan malaikat. Apakah ini yang tertua dalam Yudaisme? Belum, saudara, belum. Coba Anda lihat yang di sebelah kanan. Apa yang ditulis oleh Sudo Jonathan, ini rujukannya apa? Dia merujuk ke Midras, yang lebih tua dari Targum Sudo Jonathan. Kita lihat Midras. Midras itu literatur Yahudi di zamannya Amoraim. Amoraim itu zamannya setelah Tanaim, abad 3 sampai abad ke-5 Masehi. Nah, kita lihat rabi-rabi yang ada di abad ke-3, abad ke-5 ini, tulisan-tulisannya dikumpulkan. Salah satunya membicarakan masalah Kejadian pasal 1 ayat 26. Nih, di dalam Midras, sama seperti yang kita lihat tafsir-tafsir Yahudi di abad 10, 13 itu macam-macam. Di tafsir Yahudi di dalam Midras Raba Beresit, itu pun ada banyak. Allah berbicara kepada tanah, Allah berbicara kepada langit dan bumi, berkonsultasi dengan makhluk ciptaannya, berbicara kepada malaikat-malaikat. Contoh, Rabi Yosua atas nama Rabi Levi mengatakan Allah berkonsultasi dengan langit dan bumi, Midras Raba pasal 8 nomor ayat 3. Ini. Dan Tuhan berkata, marilah kita membuat manusia. Dengan siapa dia berkonsultasi ini? Dia ini ngomong dengan siapa? Rabi Yosua berkata atas nama Rabi Lewi, dia berkonsultasi dengan karya-karyanya yang di surga dan di bumi. Dan ini adalah suatu analogi, misalnya seorang raja dengan 2 anggota penasehat dewannya, dan raja ini ingin membuat sesuatu, dia tidak akan membuat sesuatu itu tanpa berkonsultasi dari pandangan-pandangan para penasehatnya. Ini menarik, dianalogikan
raja tidak akan membuat suatu keputusan sebelum berdiskusi menerima pertimbangan dari dua dewan yang dewan penasihatnya lah kira-kira begitu. Ini menarik ini. Yuk kita bongkar ya. Rabi Hanina di dalam Midrash Rabbah pasal 8 ayat 4, ketika ia Allah datang untuk menciptakan Adam, manusia yang pertama, dia berkonsultasi dengan malaikat-malaikat yang melayani dan berkata kepada mereka, marilah kita membuat manusia seturut dengan gambar dan rupa kita. Ini Rabi Hanina. Yuk kita lihat lagi yang lain. Rabi Simon, ini lebih menarik lagi. Anda kalau baca sumber-sumber tertua Yahudi tafsirannya, ngeri-ngeri, lucu-lucu, menggelikan. Di dalam tafsirannya Rabi Simon, saya tidak akan baca, Anda bisa baca di layar. Singkat kata itu gini, dia itu membayangkan, menghayalkan ada suatu pertemuan besar, rapat pleno, antara malaikat yang satu dengan kelompok malaikat yang lain itu saling mengajukan pendapat, berdebat, dan berdiskusi. Ada yang mengusulkan ini, ada yang mengusulkan itu, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Jadi ya semacam kayak ada rapat DPR di dalam sidang ilahi ini. Anda bisa baca sendiri ya, macam-macam. Jadi malaikat-malaikat itu terbagi dalam berbagai kelompok-kelompok. Dan masing-masing kelompok malaikat itu mengajukan usulan-usulan dan pendapatnya masing-masing. Ini tertulis dalam Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah, pasal 8 ayat yang keempat. Nah, kita akan masuk, ini yang paling tua, setelah ini tidak ada. Literatur Yahudi yang tertua berhenti di Midrash Rabbah, literatur abad 45, berhenti di situ. Nah, sekarang kita masuk kajian biblikalnya. Kita compare pandangan mereka tentang penafsiran Kejadian 1:26 dengan ayat di Alkitab yang lain. Sesuai apa enggak? Pertanyaan mendasar, Allah berkonsultasi dengan ciptaan langit dan bumi untuk melakukan ciptaan manusia. Ini tanda tanya sekali nih. Karena Alkitab menyatakan yang seperti itu tidak pernah terjadi. Yesaya 44 ayat 24, beginilah firman Tuhan. Penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan, akulah Tuhan, yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit dan menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tidak ada. Dia tidak perlu pendamping, dia tidak perlu bekerja sama dengan siapapun, tidak perlu berkolaborasi dengan makhluk-makhluk yang lebih rendah di bawahnya dia. Lihat, Yesaya 40:13. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Ini retorika. Yang artinya apa? Tuhan tidak perlu dinasehati dan tidak butuh masukan dengar pendapat kalian. Nah, begitu kita masuk melakukan kajian analisa mikrobiblikal yang namanya intertekstual, kajian intertekstual, intertextuality aspek, semua yang diuraikan oleh para rabi ini bertabrakan dengan ayat-ayat Alkitab. Artinya, tafsiranmu itu tidak boleh dipakai karena penuh dengan kontradiksi. Tidak perlu konsultasi, tidak perlu dengar pendapat, tidak perlu tanya-tanya. Yang konsisten, ini tafsiran Kristen. Dari semua penafsir-penafsir yang paling tua, pernah hidup, bapak-bapak gereja, semua punya satu frame. Allah tidak pernah bertanya, berdiskusi untuk mencipta dengan makhluk-makhluk yang lebih rendah derajatnya. Untuk menciptakan manusia, dia tidak pernah minta pendapat rembuk konsultasi dengan siapapun. Oleh karena itu, disepakati juga bahwa jamak keagungan Allah itu diimani juga sama orang-orang Kristen, bahwa Elohim itu bentuk jamak keagungan. Ada kemiripan dengan Ibn Ezra, Abraham Ibn Ezra. Jamak keagungan, bukan jamak entitas, karena yang mengartikan jamak entitas itu ada. Salah satu hamba Tuhan menerjemahkan kata Elohim itu
jamak entitas yang terpisah-pisah. Jadi ada banyak Allah dan Allah yang berbeda-beda ini bersatu juga di dalam sebuah lembaga. Dan itu suatu penafsiran yang sangat saya tolak dan itu tidak sesuai dengan makna Alkitab. Ada pluralitas jamak keagungan di dalam keesaan wujudnya. Ada tiga pribadi di dalam satu hakikatnya. Satu hakikat, ini bahasa terjemahan dari bahasa Latin, one essence, bahasa Yunani-nya ousia, tapi ousia ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, para bapak-bapak gereja yang berdebat dengan Islam di abad 7-14 di Timur Tengah, menerjemahkan kata ousia itu dengan zat atau jauhar. Jadi jauhar Allah, zat Allah itu cuma satu, satu ousia. Tapi di dalam Allah yang Esa itu ada tiga hipostasis, ada tiga personai, tiga pribadi, atau dalam bahasa teologinya Arab, ada tiga sifat. Oleh karena itu, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, para bapak-bapak gereja yang jauh lebih tua, yang hidupnya lebih dulu sebelum zamannya Midras Rabbah, abad 4, abad 5, semua mengatakan Allah berbicara di dalam dirinya, terjadilah komunikasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk menciptakan manusia. Jadi ini bukan diskusi kolaborasi antara Allah dengan makhluk yang lebih rendah dari derajatnya. Tidak. Tapi ini adalah komunikasi internal di dalam Allah yang Esa antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini. Contoh ya, saya enggak, karena saya kira apa namanya, Bu Fadilah membuka tentang bapak gereja, saya hanya memberikan kutipan sedikit. Betul yang dibilang Agustinus dari Hippo, Hilarius dari Poitiers, Gregorius dari Nisa, Ambrosius dari Milan, Irenaeus, banyak sekali bapak-bapak gereja sampai yang paling tua mengatakan ini adalah diskusi satu kata antara Bapak dan Sang Putra. Contoh ya, saya gunakan Justinus Martyr karena ini yang paling tua. Ini Bapak gereja di abad pertama meninggalnya di awal abad kedua. Dia mengatakan, dengan jujur dia bilang, kalau kita lihat teks ayat itu, memang menunjukkan adanya perbedaan yang secara numerik. Benar-benar berbeda ini. Antara yang berbicara dengan sasaran yang diajak bicara. Namun, sasaran yang diajak bicara oleh Allah ini lahir dari Bapa di dalam kekekalan. Artinya ini suatu komunikasi antara Sang Bapa dengan Sang Putra di dalam kekekalan. Justinus Martyr ngomong ini di dalam Dialog with Trypho pasal 62. Ini diskusi di dalam Tritunggal. Matetes yang hidup di awal abad kedua, dia mengatakan malaikat tidak pernah menciptakan apapun. Malaikat bukan pencipta. Sang pencipta itu ya Allah, bukan malaikat. Ini di Risalah kepada Diognetus pasal 7. Jadi kalau kita lihat penafsiran Alkitab ayat yang sama dari bapak-bapak gereja, muridnya para rasul, semua konsisten. Allah tidak pernah gotong royong dengan makhluk yang lebih rendah, tidak pernah berkolaborasi, dengar pendapat, minta saran dari makhluk-makhluk yang lebih rendah. Seperti yang kita lihat dari tafsir-tafsirnya Yahudi. Tidak pernah ada. Nih, Allah berbicara dengan orang lain, narasinya. Karena itu bentuk jamak, kata kerjanya jamak. Namun, ini yang diajak ngomong, yang bicara dengan sasaran bicaranya, ini satu esensi. Berada di dalam esensi yang sama. Ini menarik ini. Jadi ini menunjukkan ada dialog antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam Tritunggal. Matetes, malaikat tidak menciptakan apapun. Pencipta hanya Allah. Hanya satu pencipta, yaitu Allah, bukan malaikat. Ini. Oleh karena itu, Matetes pun mengatakan penolakan yang tegas mengenai ide adanya kolaborasi antara Allah dengan malaikat di dalam penciptaan. Sekalipun itu hanya dengar pendapat pun itu ditolak. Nah, oleh karena itu kesimpulannya, di dalam tafsir Yahudi yang tidak populer, ada satu tafsir minor bahwa
ayat itu adalah Allah berbicara kepada dirinya sendiri. Ada tafsir yang mirip dengan kekristenan, tapi ini tafsir minor yang tidak dipakai oleh mayoritas orang Yahudi. Tafsir-tafsir yang populer di abad 10 ke atas semua menunjukkan bahwa Allah sedang berbicara kepada malaikat Ibn Ezra. Tafsir yang lain, Allah konsultasi rembukan sebagai wujud contoh kerendahan hati Allah. Tafsirnya Rasid di abad 11. Yang lain, Allah ngomong kepada langit dan bumi. Lihat, mau macam-macam rabi, macam-macam tafsirnya. Jadi, yang kebingungan, yang tidak sepakat, itu ya orang-orang Yahudi semua, yang semuanya anti Kristen, anti Tritunggal. Bingung, masing-masing rabi punya pendapatnya sendiri-sendiri. Sedangkan tafsir yang benar yang sudah saya buktikan tadi, tafsir yang Alkitabiah, bentuk jamak di sini, plural majestic, jamak kehormatan, jamak keagungan. Ini adalah dialog antara Allah, Sang Bapa dengan Sang Putra untuk bersama-sama terlibat di dalam penciptaan. Jadi, Kejadian 1:26 ini jelas Allah Tritunggal terlibat secara sempurna di dalam penciptaan manusia. Kira saya kembalikan ke moderator, terus kita akan masuk forum diskusi. Silakan buat teman-teman yang pro kontra, silakan. Saya tidak anti dengan sanggahan, saya tidak anti dengan beda pendapat, tapi nanti kita akan uji pendapat Anda dengan pendapat kita dengan cara-cara yang akademis. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada Pak Rocky. Ya, ada beberapa info yang akan saya kasih. Nah, ini dia. Ya. Ini gimana? Nah, jadi Pak Gracia udah muncul belum ya? Oke. Ini dia. Nah, ini ada buku-buku, beberapa buku dari Pak Gracia Pelo ya. Bisa dicek nanti, ada di Shopee ya. Dengan nama toko Iman dan Hikmat. Nah, ini ada ya, buku yang di highlight adalah buku Membungkam Bidah-Bidah. Ini sudah ada edisi revisinya. Yang ini edisi revisi. Oh ya, yang ini edisi revisi. Ya, jadi ada sekitar 80 halaman tambahan ya yang memasukkan data-data konsili dan beberapa pembicaraan ya antara patriark. Oke. Terus ada juga, nah ini juga ada buku terbaru dari Pak Gracia, bentar ya. Ada ini. Ah, ini ada juga di Tokopedia, ini tokonya Pak Gracia juga dengan nama Inyo Manis ya. Ini ada beberapa buku-buku yang Pak Gracia sudah terbitkan. Ya, teknik-teknik apologetika ini jilid yang pertama. Nah, ini yang jilid yang kedua. Ini banyak ya, ini yang banyak sekali dipakai oleh orang-orang apologet ya. Nah, ini dialog Tritunggal Gereja Timur. Nah, ini juga bagus. Ini edisi yang pertama yang tadi Membungkam Bidah-Bidah ya. Nanti boleh dicek untuk dibeli ya. Nah, ini buku yang terbaru. Buku dari Pak Gracia Pelo. Nah, buku ini ya judulnya Mencintai dan Mempertahankan Kebenaran. Ini bantahan biblika, historis, logika, dan linguistik atas ajaran Erastus Sabdono tentang henopoliteisme Allah Tritunggal ya, dan ketidakberdayaan Tuhan Yesus. Nah, nanti ini ada di Tokopedia-nya Pak Gracia Pelo. Yang menariknya, buku ini juga mendapatkan endorsement dari beberapa
doktor teologi dan profesor ya dari STT-STT di Indonesia. Nah, salah satunya, bentar ya, ini ada Pendeta Rubin Ray Berlin ya dari Sekolah Teologi Injili Abdi Allah Pacet ya. Terus Dr. Juanda MTH Ketua Prodi Doktoral Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Surabaya. Oke. Lalu ada Pendeta Dr. Chandratan ya, Ketua Sekolah Alkitab Nusantara. Lalu ada dari Dr. Budio Pantoro MTH, Ketua Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara tahun 1987 sampai 1999. Nah, ini saya udah juga ini ya, udah siap-siap untuk beli buku ini. Lagi kumpul-kumpul ini. Sudah WA Pak Gracia. Oke, ini dari STT Javarai, STTI Surabaya, STTI AA Pacet, STAN Malang. Nah, ini banyak sekali ya yang mengendorse buku ini. Nah, saya kasih lihat ininya ya, daftar isinya. Nah, mungkin kelihatan nggak? Nah, ini daftar isinya. Pokok-pokok ini membantah kebanyakannya tentang Pak Erastus ya. Oke. Nah, ini juga bagus nih. Bantahan hermeneutika kesalahan tafsir mengenai Dewan Musyawarah Allah. Ini salah satu yang mungkin dibahas di sini ya. Salah satunya nyambung ya, nyambung karena dia di sini ngambil dari Yeremia 23 ayat 18. Ini bagus, jadi layak untuk dibeli lah ini. Kemarin juga kalau teman-teman yang dari TikTok mungkin tahu Timothy Al-Awa, nah dia juga banyak data-datanya ini dari Pak Gracia Pelo. Nanti boleh tanya-tanya lah. Lalu bagi teman-teman juga yang mau mendukung pelayanan Pak Gracia Pelo, eh, bisa untuk melalui Dana ya, bisa ke rekening BCA yang tertera ya. Boleh di screenshot. Nanti kalau ada berkat lebih dan mau teringat nih untuk mendukung Pak Gracia boleh ya, tidak diharuskan, tapi silahkan yang tergerak ya dipersilahkan. Lalu ada ini juga pesan juga dari Umi Fadila ya. Dia mohon doa untuk pelayanannya di Timika nih. Karena sedang apa tadi dia bilang ya? Lagi musim meninggal katanya. Banyak yang ini ya. Banyak yang meninggal di tempat pelayanannya di Timika sana. Betul ya Umi ya? Ya, lagi musim meninggal di sini. Meninggal bukan karena bencana alam, tapi banyak ya paham ya yang tahu Papua. Ya Oke. begitulah. Umi ada tambahan Umi yang mau disampaikan? Enggak, mohon doanya aja karena kadang keluar dari kampung sini kan agak sulit. Kemudian ya karena beberapa kali, saya 3 kali itu hampir dihunus pedang ya. Tapi akhirnya ya puji Tuhan bisa akur dan kami berdamai dan mereka tahu oh ini ternyata misionaris, gitulah anggapan mereka. Ya mohon doanya aja bisa pulang ke Jakarta dengan selamat dan balik lagi ke sini tahun depan, mudah-mudahan bisa untuk menginjili lagi gitu. Mohon doanya aja. Dan doa juga untuk kesembuhan suara saya. Oke, kita doakan bersama-sama nanti ya. Oke, Pak Gracia sudah siap? Ya, silakan tanya jawab. Ya, yang mau bertanya silakan raise hand ya. Nanti saya kasih kesempatan untuk berbicara. Yang dari kelompoknya Pro Malaikat, silakan, silakan. Saya sangat terbuka untuk berbeda pendapat dan menyukai diskusi beda perspektif.
Silakan, nggak usah sungkan-sungkan. Atau mungkin Pak Budi Asal ini ada yang mau disampaikan nih sebelum Ya, buka camp. eh, apakah memang ini acara untuk membantah acaranya Sofiatul apa bagaimana? Iya, memang seperti itu, Pak. Kenapa? Iya, memang memang kita Oh, memang itu ya. membantah Eh, ajaran tentang Allah berkonsultasi malaikat, entah yang ngomong siapapun, yang jelas kita bantah ajarannya seperti ini. eh, Lupa kok tidak dilanjutkan dengan pembahasan kejadian 1 ayat 27, jadi lebih kuat dalam dukungan Tritunggal. Dalam ayat 26 kan menggunakan bentuk sama, dalam ayat 27 menggunakan bentuk tunggal kan. Iya, satu persatu, Pak, biar kita punya waktu banyak untuk tampil lagi, Pak. Nggak usah dikeluarkan semua dalam satu sesi. Satu ayat dulu kita bahas utuh, nanti bahas lagi nanti berikutnya. Sengaja dibuat begitu. Saya mau tanya Pak, bentuk pertanyaan atau mungkin pernyataan Pak. Oh Pak Edi ya, silakan Pak Edi. Betul Pak. Pak ini Pak yang saya pahami berkenaan dengan pernyataan tadi itu ada satu pernyataan bahwa seperti sebuah konsep ya Pak, bahwa ayat dari sebuah Alkitab dalam pernyataan atau pertanyaan itu bisa dijawab dengan ayat Alkitab juga Pak. Dan tadi yang saya tangkap, apa yang tadi Bapak sudah jelaskan itu, dalam hal ini kalau dinyatakan bagaimana pendapat tentang saya, kalau saya sih begini Pak, untuk yang tadi sudah disampaikan itu bahwa di dalam Mazmur, bukan, yang pertama tadi kan kejadian 1 ayat 26 ya Pak. Ya, bukankah jawaban yang simpelnya itu adalah di dalam Alkitab itu sendiri sudah menjawab Pak tentang itu. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi sudah sangat jelas di situ dengan ayat itu menjawab bahwa arti daripada kata kita dalam arti secara umum itu kan plural of majesty ya Pak, tadi sudah sampaikan itu. Jadi sudah jelas sebenarnya bahwa jawabannya, fix-nya, validnya adalah Yohanes 1 ayat 3. Artinya kalau boleh saya berasumsi bahwa jawaban yang di luar jawaban yang tadi saya sampaikan itu ya dengan sekalipun ya embel-embel mereka ahli Alkitab dan sebagainya lah ya yang sudah secara usia eh, pernyataan itu sudah ratusan tahun yang lalu bahkan apakah boleh dikatakan nah ini bentuk pertanyaan Pak bahwa mereka itu kurang literasi gitu Pak, yang artinya dalam literasi ya, dari semuanya itu kan back to Bible-nya ya tadi Pak Yohanes 1 ayat 3. Nah yang terakhirnya mungkin saya perlu penjelasannya Pak. Makasih Pak, itu aja Pak. Ya, Shalom Pak Edi. Kalau dari sisi kacamata kekristenan, jelas mereka kurang literasi karena dia tidak mendasarkan sudut pandangnya, engkelnya dari Alkitab, PL, dan PP. Jadi saya sepakat dengan yang dibilang Pak Edi, memang Allah adalah pencipta dan firman Allah itulah juga mencipta di Yohanes pasal 1 ayat 3, tanpa dia tidak ada yang jadi dari segala yang dijadikan. Tapi masalahnya, dia mengambil engkel perspektif Yahudi. Maka kita harus masuk ke dalam kajian PL tanpa embel-embel perjanjian baru. Di mana di dalam sudut pandang Yahudi itu sendiri pun terjadi problematik yang penuh kontradiksi di internal antara rabi-rabi mereka sendiri. Bahkan yang diangkat sebagai gacuan Allah berbicara kepada malaikat, ini terbukti bertentangan dengan ayat-ayat di Perjanjian Lama. Dasarmu apa Allah itu berkonsultasi sampai dikembangkan imajinasi kelompok malaikat yang satu dengan malaikat yang lain berdebat, saling memberikan usulan saran yang diciptakan tuh kira-kira harusnya seperti ini, ditolak sama malaikat yang lain. Yang kita baca di dalam Midrash Bereshit Rabbah. Gambaran-gambaran dalam tulisan-tulisan literatur Yahudi
Ini bertentangan dengan kitab Yesaya yang secara de facto mereka imani, tapi nyatanya apa? Enggak. Yang mereka imani tidak mereka laksanakan dengan murni dan konsekuen. Malah kita yang murni dan konsekuen di dalam memandang Allah dan kemahaannya bahwa tidak memerlukan bantuan, tidak perlu kolaborasi, tidak memerlukan malaikat, sekalipun hanya untuk urun rembuk tonda. Oleh karena itu kita menolak saksi Yehova. Karena saksi Yehova mempunyai ide, doktrinnya, Yesus itu adalah malaikat Mikail yang menjadi manusia. Setelah malaikat Mikail, yaitu Yesus dalam imannya saksi Yehova ini diciptakan, Allah menyuruh malaikat Mikail untuk mencipta alam semesta. Enggak, Allah tidak pernah meminta bantuan oleh siapapun. Jadi memang mau enggak mau sih ya, kalau saya ngomong agak belak-belakan ya memang mau nggak mau mereka nyatanya memang betul tidak kurang baca buku. Sampai-sampai dia menggunakan tulisan-tulisan yang anti, yang tidak alkitabiah, yang menolak kekristenan untuk diangkat. Ini yang menurut saya ini sudah apa ya kacau banget kira-kira begitu. Oke, yang lain silakan. Ya, boleh tanya, Pak. Shalom, Mungkin monggo monggo silakan Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Abraham. Suara saya kedengaran nggak? Dengar Pak. Oke. eh ya, ini sebetulnya kan saya melihat satu, apa ya, ada satu pola atau kesamaan antara kejadian 126, di mana kita di sini mengacu kepada pemahaman Yahudi adalah sidang ilahi. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru, Yohanes 1 ayat 1 tentang logos itu kan juga satu pandangan yang asalnya dari Yunani, di mana ada Allah yang lebih rendah, tapi sudah diadopsi gereja dengan pengertian bahwa logos itu setara dengan Bapa, begitu. Nah, ini adopsi dari Yahudi ini yang mengatakan kita ini adalah satu sidang ilahi. Sebenarnya yang dimaksud itu penjelasan-penjelasan oleh Ibu Sofiatul, yaitu tentang bahwa tujuan Allah adalah ekspansi, ya, kerajaan Allah di bumi ini, begitu. Nah, saya minta penjelasan ini yang sebenarnya pemahaman dari Pak Gracia Pilo ini, apakah memang kita nantinya satu kerajaan itu adanya di bumi ini? Karena sebetulnya pemahaman dari Ibu Sufiatul ini kan yang diambil dari pemahaman Yahudi dari Kejadian 1 pasal 1 sampai Kejadian pasal 11. Apakah memang ujung-ujungnya itu adalah tentang pemahaman imamat atau kerajaan yang ada di bumi ini? Itu mungkin saya minta penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada beberapa topik. Pertama, mempertanyakan Yohanes pasal 1 ayat 1 ini kaitannya dengan Helenisme. Kedua, mempertanyakan tentang sidang ilahi di Kejadian 1:26. Saya jawab yang Yohanes 1 ayat 1. Yang mengatakan itu adalah adopsi diambil dari Neoplatonisme yang dikembangkan oleh Philo, itu bohong. Yang ngomong kentara dia tidak baca bukunya Philo. Saya punya bukunya Philo di bawah. Saya tanya kepada yang mengatakan, entah Bapak atau siapapun, di halaman berapa Philo dari Alexandria mengatakan firman menjadi manusia dan firman ada di dalam Allah. Ayo. Yang dijadikan gatuk-gatukan, kait-kaitan, disama-samakan itu hanya frase pertama Yohanes pasal 1.
enarche en hologos. Frase pertama di ayat 1 Yohanes ini, Yohanes pasal 1 ayat 1, ini mirip dengan himnenya Platonisme. Betul. Tapi frase keduanya sudah beda, Pak. Kai hologos en prostonteon. Kai hologos dan sang logos itu, sang firman itu, en pros, ada di dalam theos. Artinya logos ini selalu menyertai Allah di dalam theos dari kekal sampai kekekalan. Di frase kedua, Neoplatonisme hancur. Karena apa? Di dalam Neoplatonisme Philo, logos ini tidak ada di dalam Tuhan yang esa itu. Dia adalah makhluk rohani yang kedua yang diciptakan dengan emanasi. Dia baru ada setelah diciptakan dan derajatnya di bawah Allah. Ini ajarannya Philo. Alkitab tidak pernah mengajarkan firman itu diciptakan, Pak. Kai hologos en proston. Dia, en pros itu artinya dia, lokasinya, posisinya ada di dalam Allah. Karena firman itu ada di dalam Allah, satu dengan Allah, en proston theon, yang ini sama sekali bukan Platonisme, yang satu substansi dengan Allah, yang satu hakikat dengan Allah, pasti Allah. Kai hologos dan logos itu, kai theos en hologos, dan Allah lah sang firman itu. Nah, frase kedua dan ketiga dari ayat 1 aja sudah tidak membuktikan ini sama dengan Neoplatonisme. Malah oleh karena itu saya tanya kepada siapapun yang termakan isu tulisan-tulisan teolog liberal Protestan yang mengatakan Yohanes pasal 1 ini adalah eko gaung dari himne Plato. Ngawur. Tunjukkan satu ayat bahwa logos itu satu dengan Allah, dia khotim, tidak berawal dan tidak berakhir. Dan yang logos ini yang satu dengan Allah adalah Allah. Di beberapa poin keberapa Philo ngomong nggak begitu. Tidak ada, Pak. Kedua, karena logos ini ciptaan yang derajatnya lebih rendah dari Allah, dia harus menciptakan yang lebih rendah lagi, nous. Setelah dia ciptakan makhluk yang lebih rendah dari dirinya, nous, nanti dari nous barulah tercipta alam materi. Logos tidak bisa bersinggungan langsung dengan materi sehingga dia harus menciptakan makhluk yang lebih rendah lagi, dan makhluk yang lebih rendah baru menciptakan seluruh alam semesta. Hal ini terbantahkan dengan ayat 14. Dan firman menjadi manusia, menjadi daging. Yang sama sekali tidak dimungkinkan oleh doktrin pandangan Neoplatonisme. Logos langsung berhubungan alam materi itu tidak mungkin, Pak. Oleh karena itu saya mau bertanya sama orang-orang yang mengangkat ini. Saya punya bukunya. Kalau kepingin debat, saya lebih senang kalau kita berdebatnya langsung ada pada depan. Saya bawakan buku Philo, bukunya Philo. Di halaman berapa dia ngomong nggak begitu? Tidak ada. Artinya logos ini istilah yang sama dengan yang dipakai di dalam filsafat Yunani. Tapi roh pengertian logos yang dipakai di Alkitab sama sekali jauh bertentangan dengan filsafat Yunani. Logos Yunani diawali oleh waktu. Logos Alkitab kekal. Logos Yunani tidak satu dengan Allah. Dia keluar dari Allah. Emanasi. Logos Alkitab satu ada di dalam Allah. Logos Yunani tidak bisa bersentuhan dengan alam materi. Logos Alkitab malah menjadi manusia. Kesamaannya di mana? Tidak ada yang sama. Ini satu. Kedua, kalau kita ngomong secara literal, kata sidang musyawarah Allah itu hanya ada di kitab Yeremia. Itu tertulis. Yang diangkat oleh Erastus Sabdono, yang saya bantah di dalam buku saya. Yang di dalam kitab Kejadian tidak ada kata, itu tafsirnya para rabi yang muncul ratusan tahun kemudian. Di abad ke-5, abad 7, abad 11, abad 13. Teks Alkitab sama sekali tidak pernah menyebutkan kata Kejadian 1:26 ini adalah Dewan Malaikat. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada ayat itu. Yang dijelaskan oleh Bapak-Bapak Gereja, Allah berbicara kepada pihak lain yang sederajat untuk melakukan penciptaan. Siapa yang sederajat? Yaitu antara hipostasis di dalam Tritunggal.
Ini penjelasannya Bapak-Bapak gereja. Jadi Sang Bapa yang setara dan sederajat dengan Sang Putra, yang setara dan sederajat dengan Sang Roh Kudus, inilah yang berkomunikasi untuk melakukan penciptaan. Allah tidak pernah meminta dengar pendapat dengan ciptaan yang lebih rendah pangkatnya dari dia. Tidak pernah. Ayat-ayat ini sudah saya tunjukkan. Kira-kira begitu pandangan saya. Jadi kalau ada yang mengatakan Yohanes pasal 1 ayat 1 ini adalah mengadopsi dari ide-ide filsafat pagan, saya menolak sama sekali. Saya lebih sepakat dengan tulisannya John A. Ronin. John Ronin mengatakan teologi dari logosnya Yohanes ini adalah gaung yang sama dari ide teologi Memra Dabar Elohim di dalam Perjanjian Lama. Kalau baca buku-buku Targum, entah yang abad pertama kedua Onkelos, abad 3-4 Targum-Targum yang lain, sering terjadi kata Allah itu diparafrasekan dengan firman Allah. Jadi Allah dan firman Allah itu dianggap sama. Dari kajiannya John Ronin, dia membuktikan bahwa logosnya Yohanes ini adalah gema dalam bahasa Yunani yang muncul di dalam tulisannya Yohanes. Bersumber dari Memra yang ada di dalam Perjanjian Lama. Kira-kira begitu. Saya lebih sepakat ini, Pak, karena ini lebih cocok sesuai dengan bukti-bukti yang ditunjukkan. Sedangkan kalau dari kesamaan antara filsafat Yunani dengan yang dicatat dalam Perjanjian Lama, beda banget. Saya enggak melihat kesamaannya sama sekali. Kira-kira demikian, Pak Abraham. Yang lain silakan. Kalau ada yang mau berdiskusi. Tentang itu Pak, yang kerajaan Allah di bumi itu Pak, bahwa idenya Allah yang roh itu mengekspansi atau memperluas ke bumi ini, sehingga kita menjadi, yaitu yang disebut dengan Kejadian 1 ayat 27 tadi. Itu tafsirnya aja sudah nggak jelas, Pak. Nanti uraian berikutnya menjadi ngaco. Kerajaan ini miliknya Yesus. Ini kerajaan, ini zaman kerajaan Allah, Pak. Yesus adalah pemimpin surga dan bumi. Jadi tidak perlu ekspansi, hanya tinggal nunggu waktu kekuasaannya dinyatakan. Dia yang mempunyai kerajaan di surga dan di bumi. Segala sesuatu telah diberikan Bapa di dalam tanganku. Artinya apa? Yang berkuasa, yang berotoritas di surga dan di bumi, kata Matius 28 ayat 17-18, ada di tangan Yesus. Nangkap ya, Pak ya? Jadi sumbernya pertama dia memulai aja sudah keliru. Dan betapa lucunya pandangan tafsir Allah berdiskusi dengan para malaikat, saya tunjukkan belak-belakan berbagai tafsir rabi-rabi dari website-website Yahudi yang menunjukkan hal ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa kita terima karena bertentangan dengan kitab Yesaya. Dari kajian intertekstuality menunjukkan kontradiksi, maka tafsir ini tidak bisa dipakai karena bertentangan di dalam dirinya sendiri. Kira-kira begitu. Iya, ada lagi silakan open mic-nya. Kalau ada yang mau bertanya. Iya, shalom Pak Gracio Pelo, Pak Rocky, Bu Fadila dan semuanya yang di ruangan. Suara saya ada ya? Aman-aman. Iya, perkenalkan nama saya Putri. Pak Gracia Pelo, saya mau nanya. Belakangan ini kan memang betul di TikTok ada ajaran seperti itu yang tadi sudah dipaparkan. Eh, yang bersangkutan itu gini, menerangkan bahwa pengajaran tersebut itu diambil dari buku eh, terbitan dari LAI, di mana kita tahu sendiri bahwa LAI itu adalah penerjemah Alkitab Indonesia. Di bukunya itu buku edisi Bible Study ya kalau nggak salah. Nah itu gimana menurut Pak Gracia Pelo? Kan sudah saya jelaskan, siapapun sarjana Kristen, teolog-teolog Kristen yang mengangkat tafsir bahwa ini adalah diskusi Allah dengan malaikat, ini bukan pandangan rekaan tafsir yang pertama kali.
sebelum ini muncul di abad 20, muncul di abad 19, pemikiran semacam ini sudah pernah ada di tulisan-tulisan para rabi abad 10 sampai abad 13 yang tadi saya tunjukkan. Radak, Rabi David Kimsi, Ramban, Rabi Musib bin Nahman, Rasi, Rabi Yitzhak Shlomo, Ibn Ezra, semua mengatakan yang sama. Artinya, itu bukan pemikiran yang baru. Sebelum itu ditulis oleh LI atau siapapun yang mengangkat itu, ini sudah ada di abad-abad pertengahan yang dibuat oleh rabi-rabi Yahudi. Nah, apa yang ditulis oleh rabi-rabi di abad 10, abad 13, itu bukan yang pertama. Tadi saya sudah buktikan. Targum Sudo Yonatan di abad 7 sudah mengatakan yang sama. Jadi yang dibilang oleh orang-orang Protestan, entah siapapun, sarjana siapapun, itu bukan sesuatu yang baru. Radak udah ngomong, Allah berkonsultasi dengan malaikat. Ibn Ezra mengatakan yang sama. Allah bicara kepada malaikat-malaikatnya. Rasi mengatakan yang sama. Bahkan dengan penekanan ini menunjukkan sifat kelemah lembutan dan kerendahan hati Allah. Whatever. Ini adalah suatu komunikasi yang terjadi di dalam sidang ilahi. Pemikiran itu sudah ada di orang-orang Yahudi. Ini rabi-rabi di abad 10-13. Yang mana sebelum ini sudah ada di dalam Sudo Yonatan di abad ke-7. Jadi 300 tahun sebelum yang paling tua itu Rasi. Rabi-rabi Talmudik yang terakhir itu Rasi, abad 10-11. Abad ke-7 sudah ada Targum Sudo Yonatan yang mengatakan memparafrase kejadian 26 ini adalah diskusi antara Allah kepada malaikat. Sebelum ini sudah muncul di Midras Beresit Raba, literatur Yahudi kuno di abad 3, abad ke-5. Semua saya sudah sampaikan. Artinya apa? Itu bukan sesuatu yang baru. Kamu hanya menggaungkan kembali apa yang sudah disampaikan, diajarkan oleh para penentang Kristen, penentang Tritunggal, para berabi dari abad-abad yang paling kuno sampai yang sekarang. Itu bukan hal yang baru. Ini dengan berbagai variasi tafsirnya. Saya sudah sampaikan semua. Jadi apakah itu LAI apa siapa? Saya tidak peduli siapa. Saya tidak merujuk ke orang siapa yang ngomong. Bagi saya, siapapun kamu tuh hanya mengekor, menggemakan ulang yang disampaikan oleh rabi-rabi penentang kekristenan, penentang Tritunggal. Dengan bukti-bukti yang saya sampaikan ini. Jadi, saya tidak sekedar beda adu tafsir. Saya melakukan pembuktian. Inilah pembuktiannya. Anggap ya. Termasuk secara kajian biblikal, saya tadi kan melakukan bantahan. Ide Allah berkonsultasi, berdiskusi, berembuk, dengar pendapat dengan para malaikat, makhluk-makhluk yang lebih rendah, itu bertentangan dengan kata ayat Alkitab sendiri di kitab Yesaya. Oleh karena itu, ide, tafsir, asumsi seperti itu tidak boleh dipakai karena kontradiksi di dalam dirinya sendiri. Kira-kira gitu. Baik, Pak Gracia Pelo, terima kasih banyak untuk pendapatnya. Ya. Jadi suatu tafsir itu, saudara, itu harus diuji kesesuaian pandangan atas uraian suatu ayat dengan ayat-ayat yang lain yang membicarakan topik yang sama. Ini yang namanya kajian intertekstuality, kajian intertekstualitas. Kita mau jadi penafsir, kita mengembangkan suatu tafsir, begitu tafsir kita yang kita bangun dari suatu ayat bertentangan dengan makna dari ayat yang lain, berarti ada problem, ada masalah di dalam tafsir yang kita bangun. Tafsir dalam Alkitab itu harus bersesuaian, saling melengkapi, harus satu roh, kira-kira begitu. Shalom Pak Gracia, maaf mungkin saya telat dengan pengajarannya. Saya izin bertanya mengenai Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Saya dengar ada juga targum yang mengajarkan bahwa Elohim berbicara dengan membranya. Tetapi saya belum tahu itu targum apa karena itu juga pernah dipresentasikan oleh Pak Bambang Nusena. Mohon bimbingannya. Terima kasih. Kajian ayat berikutnya tunggu nanti ya Pak. Tunggu ya Timotius awal-awal. Satu persatu. Setidaknya
Kejadian 1 ayat 26 sudah saya bantah berdasarkan argumentasi ini. Nanti kejadian 1 ayat 27 seperti yang disampaikan oleh Pak Budi Asali akan saya angkat dengan perbandingan tafsir-tafsir di dalam internal Yahudi supaya kita lihat apakah dorang itu konsisten, sejalan atau saling bertabrakan satu sama lain. Nanti kita akan lihat di kajian berikutnya. Kira-kira begitu ya. Ini kalau di dalam teknik politik ini kita sudah fait accompli. Jadi orang yang awalnya berpro kepada sana, begitu lihat presentasi ini dia nggak berani ngomong karena apa? Sadar bahwa apa yang disampaikan oleh pihak apologet yang di Amerika itu yang kurang baca buku, keliru sekali. Malah kita lihat konsistensi semua bapak-bapak gereja yang mengajarkan apa? Bahwa Allah berkomunikasi dengan yang setara dengan dirinya, yaitu dengan firman-Nya untuk menciptakan manusia. Jadi ada kebersamaan sempurna Allah Tritunggal di dalam penciptaan manusia. Masalahnya Allah Tritunggal itu tidak dibayangkan sebagai tiga Allah yang terpisah-pisah. Ini yang muncul dalam pandangan-pandangan para rabi-rabi Yahudi abad pertengahan ke atas. Yang mirip dengan Islam, dia membayangkan Allah Bapa itu adalah entitas Allah tersendiri. Allah Anak ini adalah entitas Allah yang kedua, yang terpisah dengan Sang Bapa. Jadi ada dua Allah. Roh Kudus entitas yang ketiga lagi. Nah, kalau Anda memahami semacam ini politeisme. Alkitab tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Ini lihat di dalam buku yang saya tulis ini. Ini. Saya melakukan bantahan biblical. Saya tunjukkan berbagai ayat tentang Tritunggal dan saya bahas sampai kata per kata untuk membuktikan bahwa ulasan dari pihak yang bersangkutan bahwa Allah Tritunggal itu jamak, dia politeisme, dia punya jenjang kepangkatan, dia itu henoteisme, saya bantah berdasarkan analisa biblical. Kemudian saya jelaskan ini pandangan yang mengatakan bahwa Tritunggal baru muncul di zamannya Tertullianus. Ini orang-orang yang kurang baca buku mengikuti pandangan ini. Saya tunjukkan daftar bapak-bapak gereja sebelum zamannya Tertullianus yang mengajarkan Tritunggal secara eksplisit di dalam buku-bukunya. Dari yang abad pertama kedua, Ignatius dari Antioquia, abad kedua, Athenagoras, Theophilus dari Antioquia, bapak-bapak abad ketiga sebelum Tertullianus, Clement dari Alexandria, Hippolytus, Novantian, Gregorius Tautumartugus, Dionysius dari Roma. Ini bapak-bapak gereja sebelum Tertullianus ada. Semua mengajarkan Tritunggal yang sama. Jadi yang mengatakan Tertullianus itu yang pertama kali itu kamu kurang baca buku. Kamu kurang baca buku, kurang pengetahuan. Saya tunjukkan. Tangkap ya. Jadi begitu kita berbeda pendapat silakan. Saya tidak pernah menyerang pribadi, tapi saya menyerang ajaran. Dan saya bahas ajaranmu berdasarkan parameter kajian akademis. Karena kamu yang mengajar, namamu ya saya sebut, bukumu saya sebut. Tapi saya sedang tidak menyerang pribadi siapapun, karena di dalam kata pengantarnya Profesor Daniel Ronda, dia mengatakan, buku ini tidak menyerang pribadi seseorang. Tidak ada sentimen pribadi yang saya angkat sebagai serangan. Tapi saya membatasi hanya mempermasalahkan apapun tulisan yang ditulis oleh Erastus. Dan apa yang dia tulis saya bantah secara akademis, kira-kira begitu. Termasuk mengenai sidang musyawarah Allah ini. Siapapun yang ngomong, siapapun penerbit, tahun berapa, silakan. Saya sudah tunjukkan sekian banyak bukti bahwa itu bukan ide baru. Itu sudah muncul ratusan tahun di dalam dunia Yudaisme. Dan saya sudah buktikan yang muncul di dalam dunia Yudaisme itu adalah tafsir yang dibuat untuk mereaksi kekristenan, dan hasil tafsirannya malah kontradiksi bertentangan dengan ayat-ayat di dalam Alkitab sendiri. Kira-kira begitu. Tidak konsisten. Ya bagusnya sih memang ada yang kontra ya, biar jadi juga ada diskusi yang bagus ya. Saya mengharapkan kelompok-kelompok anti Tritunggal
kelompok-kelompok pro iblis, kelompok-kelompok pro dewan penasehat Allah ini kumpul semua di sini. Saya mengharapkan itu supaya ada sudut pandang yang lain dari pihak pro iblis, sidang ilahi, yang lain-lain itu terhadap saya supaya setidaknya saya ada koreksi gitu. Dan saya kepingin melihat sejauh mana kebenaran koreksimu. Selama kamu benar, saya akan akui benar itu benar. Tidak peduli siapa yang ngomong termasuk musuh saya. Jikalau musuh saya mengucapkan kebenaran, saya akan akui terima kasih kamu benar. Oleh karena itu saya mengomentari Bu Fadila, secara logika sangat dimungkinkan orang yang saling bertentangan saling menggunakan pendapat masing-masing. Pendapatnya lawannya dia boleh secara logika dibenarkan selama yang diucapkan lawannya itu benar. Tapi kalau dilihat dari konsistensi atau integritas menjadi aneh. Orang yang sangat membenci kekristenan, yang mengatakan Kristen ini ajarannya tidak waras, yang menolak Tritunggal. Lah kamu apologet Kristen kok menggunakan pola pikir musuh-musuh Kristen? Ini aneh. Secara integritas dan konsistensi kamu nggak konsisten. Tapi ada kemungkinan secara logika kamu benar. Selama pendapat yang kamu pakai itu terbukti benar. Tapi masalahnya, tanggapan yang dipakai itu, tanggapan komentar yang dipakai itu malah keliru semua. Jadi ngapain dipakai? Itu salah semua kok. Kira-kira begitu. Katakan benar itu benar siapapun yang ngomong. Katakan salah itu salah siapapun yang ngomong. Silahkan Umi kalau mau Ya, closing statement. apa ya? Ya seperti saya bilang di awal, seharusnya sebaiknya kita tetap pegang bapak-bapak gereja. Karena apa? Bapak-bapak gereja jelas dia konsisten dengan pemahaman Tritunggal itu sendiri. Di luar itu yang anti Tritunggal, yang anti Kristus, ya artinya tidak konsisten ketika kita memegang dan apa ya, memegang pemahaman dan penafsiran mereka. Itu saja sih. Kemudian mau tanya Pak D, sedikit aja. Ada juga yang mengatakan begini Pak D, bahwa Tritunggal itu tidak pernah ada di Perjanjian Lama. Nah, itu pertanyaan saya terakhir Pak D. Monggo Pak D. Betul. Di Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru tidak ada kata itu. Betul. Bukan Dan, maksudnya bukan secara eksplisit. Ngono lho, Pak D. oh ya keliru. Ya, monggo Pak D. Kalau saya ngomong, kalau orang yang ngomong itu minta hal yang eksplisit, saya sepakati, saya jujur mengatakan tidak ada secara eksplisit. Tapi sebaliknya saya tanya, lah kamu pahamnya apa? Saya monoteisme. Monoteisme. Tunjukkan satu kata monoteisme di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Sama kan? Kalau kamu tidak bisa menunjukkan satu kata monoteisme tertulis eksplisit di Kejadian sampai Wahyu, maka berdasarkan logikamu yang kamu berusaha sampaikan, maka monoteisme adalah sesat karena tidak tertulis. Ayo gimana? Bingung kan? Oh saya oneness. Saya oneness, oneness Pentakosta. Oke, oneness. Oneness yang paling benar ya? Iya, biblical. Tunjukkan satu ayat eksplisit oneness di dalam Alkitab. Tak tunggu. Supaya konsisten ucapanmu bahwa oneness lah yang paling biblical. Ayo ada nggak? Nggak ada. Tapi Bapak harus tahu maksudnya. Ayo, nggak ngomong waktu, nggak usah ngomong maksudnya. Mana teks eksplisitnya? Nggak ada kan? Diam. Nangkep ya? Nah, begitu kita ngomong berikutnya, baru masuk makna ketritunggalan itu tersebar di sepanjang ayat dari Alkitab PL sampai PP. Ini banyak banget. Minimal Kejadian pasal 1 ayat pertama, 2, ketiga sudah menggaungkan Tritunggal, ada Allah, ada firman Allah, dan ada roh Allah yang terlibat bersama di dalam penciptaan. Di mana keterlibatan Allah, firman Allah, dan roh Allah muncul dalam penjelasan Bapak-Bapak gereja dalam Kejadian 1 ayat 26. Bapak-Bapak gereja dari yang paling tua, Justinus Martir yang saya temukan ayatnya, dan bapak-bapak berikutnya, konsisten sama. Ini diskusi antara Allah dan firman-Nya. Pribadi-pribadi yang sama di dalam
hakikat Allah yang sederajat. Bukan diskusi antara Allah dengan yang derajatnya di bawah Allah. Tidak. Allah berbicara dengan yang sederajat dengan dia untuk melakukan penciptaan. Yang sebelum ini, sebelum dijelaskan oleh Bapak-Bapak gereja di ayat 26, sudah tertulis eksplisit di 3 ayat yang pertama. Allah, firman Allah, dan roh Allah ada di dalam penciptaan. Banyak banget. Contoh di dalam Kejadian 18. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, wujud teofaninya apa? 3 manusia. Nah, benar. Katanya Agustinus dari Hippo, Kristus salah satu yang muncul di hadapan Abraham. Ini penjelasannya Agustinus. Jadi Allah, YHWH, yang Esa itu begitu berteofani, menjelma, menampakkan diri kepada Abraham. Wujudnya 3 manusia. Teofani ini, penjelasnya Bapak-Bapak gereja, ini adalah teofani Tritunggal. Banyak banget, banyak banget. Dan Tritunggal itu adalah formula ringkasan dari 1 Yohanes 5:7 bahwa Bapa Allah, Putra, Firman Allah, dan Roh Kudus Roh Allah. Ketiganya adalah satu. Inilah yang dimaksud Tritunggal. Allah, Firman Allah, dan Roh Allah itu satu, bukan 3. Jadi kalau ngomong ayat-ayat yang maknanya adalah ketritunggalan Allah sebagai Allah yang Esa, terlalu banyak. Tapi kalau nantang eksplisit, oh saya bilang nggak ada. Tapi sebaliknya keyakinanmu juga tidak tertulis. Fair kan? Kalau you nantang eksplisitan, ayo saya ngaku nggak ada secara eksplisit. Tapi saya balik, pahammu seperti apa? Apakah pahammu eksplisit di dalam Alkitab tertulis? Belum tentu. Termasuk kata tauhid. Saya ini agama tauhid. Lah, apa ayat tauhid itu ada di dalam kitab sucimu? Kok ada tunjukkan di ayat di surah apa? Apa ya? Jadi suatu label doktrin yang tidak eksplisit ditulis, tapi dia ada di dalam berbagai makna ayat-ayat kitab suci, ini terjadi di semua agama. Jadi kalau bagi orang-orang tertentu yang sok-sokan nantang tentang harus literal tertulis, saya akan gunakan cara yang sama untuk menguji pandangan dan doktrinmu. Kira-kira begitu. Piye Bu D? Saya kok panggil Bu Fadli ini Bu D. Oke Pak D. Berarti yang menantang, sorry Pak D. Sorry Pak D. Berarti yang menentang bahwa memberikan pernyataan bahwa makna Tritunggal itu tidak ada di PL, berarti dia menentang Tritunggal toh. Salah. Dia bukan hanya menentang Tritunggal, dia menentang logika. Nah, Nah, iki pernyataan dari Oten dhewe Pak D. kalau dia mengatakan ini kan dogma gereja, loh. Lah terus kamu jadi Kristen itu tiba-tiba turun dari langit gitu. Kita kan jadi Kristen kan ada kronologisnya. Rasul-rasul mengajarkan Injil kepada murid-muridnya. Murid-muridnya mengajarkan kebenaran firman Allah kepada murid-muridnya kan begitu. Ada suksesi pengajaran, suksesi apostolik sampai di zaman kita. Suksesi yang tak berakhir. Nah, kalau kamu menghilangkan tradisi ini, kamu orang yang nggak logis. Kenapa? Lah kamu ini siapa? Tiba-tiba ngeklaim Kristen, tapi mengajarkan ajaran-ajaran yang sama sekali tidak sesuai dengan tradisi kekristenan. Plus, begitu dibedah secara lebih dalam, banyak kelirunya karena bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, tidak sesuai dengan makna teks dan sebagainya. Kira-kira begitu. Jadi tidak mungkin Allah tidak Tritunggal. Karena Allah tidak pernah terpisah dengan firman-Nya. Allah tidak pernah terpisah dengan rohnya. Allah yang Esa selalu satu dengan firman-Nya dari kekal sampai kekal dan selalu satu dengan rohnya dari kekal sampai kekal. Kalau kamu menentang ini, kamu bukan Kristen. Yang menolak Allah satu dengan firman-Nya, Allah satu dengan rohnya, kamu bukan Kristen. Kamu tidak pantas mengatasnamakan apologet Kristen. Saya tegas di sini. Kok ini sudah nggak ada kompromi saya. Siapapun itu. Kira-kira Budi, gitu pendapat